Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kategorial ministry kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan menjamah setiap hati kami untuk selalu dipenuhi dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami serahkan pemberitaan kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu pada hari ini, pada malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis di dalam Kolose pasal yang ke-6, pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dia berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mau mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam surat ini kita tahu bahwa jemaat Kolose adalah jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana jemaat ini didirikan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose. Di mana kalau kita lihat Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar menerima nasihat dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan. Nah, kita perlu namanya pertumbuhan rohani, dan pertumbuhan rohani ini diinginkan oleh Allah di dalam hidup kita. Setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan rohani. Tidak mungkin kita ini hidupnya tetap, tetapi setiap anak, setiap orang pasti ingin mengalami pertumbuhan di dalam hidupnya. Orang tua yang memiliki bayi juga menginginkan anaknya, bayi tersebut mengalami pertumbuhan dengan baik. Tidak selamanya menjadi bayi terus, pasti orang tuanya juga sedih, kecewa. Tetapi kita mau melihat bahwa setiap orang inginkan di dalam hidup kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani perlu di dalam hidup kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan dan perlu untuk bertumbuh. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah di mana pertumbuhan jasmani kita dengan pertumbuhan rohani kita ternyata tidak seimbang. Terkadang pertumbuhan rohani kita mengalami hambatan. Pertumbuhan jasmani kita bisa mengalami pertumbuhan yang secara cepat. Pertumbuhannya secara jasmani bisa sangat luar biasa. Namun pertumbuhan rohani selalu ada hambatan. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah kelewatan, sudah ketinggalan
perlu kita harus mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Karena pertumbuhannya jasmani biasanya yang diperhatikan dengan baik, biasanya pertumbuhan rohaninya kurang diperhatikan. Karena itu kita mau belajar pada hari ini untuk memperhatikan pertumbuhan rohani, supaya pertumbuhan rohani kita yang kurang diperhatikan itu menjadi diperhatikan. Dan kita akan bisa melihat bahwa pertumbuhan rohani itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini kita mau melihat bagaimana mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa dasar pertumbuhan kita adalah di mana kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Sejak kita percaya secara pribadi, kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saat itulah kita mengalami dasar dalam kehidupan kita. Dasar kita dibangun, dasar kita diletakkan, dasar kita sudah ada. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita mempersilakan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, di mana Tuhan yang menjadi penguasa dan pemilik hidup kita. Terkadang kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Kristus. Seringkali hidup kita pergunakan dengan seenaknya. Hidup kita pergunakan dengan semau gue, di mana kita ingin apa saja. Kita lupa bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Seharusnya kita mau memperhatikan hidup kita, karena hidup kita sebagai milik Kristus. Karena itu kita harus memperhatikan dengan baik. Nah, karena itu kita mau melihat bahwa kita harus belajar menghargai Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memelihara di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan, tidak lagi hidup kita tetap di dalam Tuhan. Tuhan adalah yang tidak berubah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang konsisten menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada di dalam bagian hidup kita. Karena itu kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jangan sampai dasar yang kita miliki adalah dasar yang bisa berubah, dasar yang bisa kita ubah dengan kemauan kita sendiri oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kita mau memiliki dasar yang benar ini untuk kita miliki, untuk kita bangun, untuk kita pegang, supaya kita tidak berubah dalam hidup kita. Dan kalau kita mau melihat bahwa kalau kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, maka kita mau melihat ciri-ciri orang yang tetap di dalam Tuhan. Bahwa orang yang ingin tetap di dalam Tuhan memiliki ciri-ciri bahwa dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Salah satunya kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kita memperhatikan di situ bahwa orang yang memiliki ciri untuk tetap di dalam Tuhan tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, dikatakan demikian. Maka katanya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kita melihat bahwa orang yang memiliki ciri tetap di dalam Tuhan adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang tetap di dalam Tuhan adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah jauh di dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan Taurat Tuhan itu direnungkan siang dan malam. Yosua diajarkan bahwa untuk merenungkan, memperkatakan Taurat Tuhan supaya kamu beruntung. Sejak di dalam perjanjian lama, firman Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu memegang firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi ciri bahwa orang itu tetap di dalam Tuhan. Orang yang tidak pernah jauh dari Tuhan karena dia hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan makanan rohaninya yang setiap hari dimakan, tidak pernah terlambat. Firman Tuhan perlu dibaca setiap hari. Kalau kita memperhatikan, kalau kita membangun saat teduh kita bisa belajar membaca firman Tuhan. Mulai dari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, bahkan ada yang sudah membaca 6 pasal, bahkan ada yang sampai 9 pasal. Itu tergantung kita di saat kita mau mempersiapkan diri kita untuk hidup kita selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, berapa lama kita ini menyediakan waktu untuk Tuhan?
Membaca firman Tuhan, seringkali kita itu belajar membaca itu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, padahal kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membuka internet, kalau kita membuka HP kita, lebih banyak waktunya dibandingkan kita membaca firman Tuhan. Karena itu kita mau belajar untuk memprioritaskan firman Tuhan di dalam hidup kita yang terutama. Karena kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, maka firman Tuhan itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup yang tidak bisa kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ciri orang yang tetap di dalam Tuhan adalah berdoa. Kita mau menyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Keinginan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Sampaikanlah permohonan itu kepada Allah. Jadi kita mau menyampaikan apa yang ada dalam hidup kita, segala pergumulan kita, segala tantangan kita mau curahkan di hadapan Tuhan. Orang berdoa bukan berarti kita memindahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Orang berdoa adalah gimana kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan, meskipun berbagai macam segala macam pergumulan yang harus kita hadapi, kita bisa tetap menghadapi dengan baik. Kita berdoa bukan lari, kita berdoa memohon kekuatan, kita berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk menjalani, memampukan Tuhan untuk melewati, memampukan diri kita untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Di sini kita bisa melihat ciri orang yang di dalam Tuhan adalah membaca firman Tuhan, suka berdoa. Orang berdoa bisa kita mulai di saat kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat pagi hari, saat malam hari. Kalau kita lihat renungan sejenak bahwa sebetulnya kita ini berdoa itu lebih banyak sebetulnya. Kita mau makan, kita mau pergi, semuanya kalau kita atur, kita jadwalkan, doanya pasti akan lebih banyak. Tetapi benarkah kita itu melakukan doanya itu dengan sungguh-sungguh? Nah, itu kita perlu renungkan dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Kita menyatakan segala keinginan kita di dalam doa kita, dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Keperluan yang menjadi dasar Tuhan memenuhi adalah sesuai dengan standar Tuhan, dengan keinginan Tuhan, bukan kemauan kita, bukan karena ambisi kita atau keinginan kita, tetapi karena sungguh-sungguh dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di sini kita boleh bersyukur melihat bahwa ciri-ciri orang di dalam Tuhan adalah membaca firman Tuhan dan berdoa. Ini boleh menjadi salah satu ciri dalam hidup kita, bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita hidup di dasar yang benar. Kalau kita memiliki hidup kita di dasar Kristus sebagai dasar kita, pasti hidup kita ini tidak akan berubah. Karena hidup kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan, dan kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan yang namanya proses pertumbuhan. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal yang ke-7 dikatakan demikian. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah dibangun atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hatimu berlimpah dengan syukur. Kita mengerti proses pertumbuhan. Setiap tanaman kita tahu. Biasanya yang paling gampang kalau kita lihat anak-anak sekolah mulai TK atau kelas 1 diajar untuk menanam biji kacang hijau atau biji kacang atau biji jagung di tanah, ditaruh di atas kapas, dikasih air, akan melihat proses pertumbuhannya. Dan itu membuat anak-anak seusia anak-anak TK, SD, kelas 1 itu sangat senang melihat satu pertumbuhan. Nah, apalagi kalau kita lihat proses pertumbuhan itu di dunia pertanian, pasti kita akan diajar yang lebih mendalam lagi. Di dalam dunia pertanian pasti kita akan lihat tentang akar, di mana akar itu selama-lamanya tertancap di dalam. Akar sekali dia tumbuh dan masuk ke dalam tanah, itu sekali masuk, maka tumbuhan itu akan hidup. Dan di sini kita bisa melihat bahwa akar adalah bagian yang penting, di mana kalau kita lihat pohon yang begitu besar, akarnya
ada di dalam tanah yang tidak kelihatan itu menopang. Pohon-pohon yang begitu besar memiliki akar-akar yang kuat menopang, mencari makan, sehingga pohon itu menjadi pohon yang sangat tangguh menghadapi angin, menghadapi tekanan yang berat, goncangan apapun. Pohon itu menjadi pohon yang sangat kuat. Di sini kita bisa melihat bahwa akar adalah bagian yang terpenting, tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat bahwa dia adalah sebagai sumber suplai makanan untuk pohon, sehingga kita bisa melihat pohon itu menjadi kuat dan tertancap kokoh karena akarnya. Kalau akarnya rapuh, maka pohon itu gampang sekali roboh. Kalau akarnya itu tidak sungguh-sungguh mencari makanan, pasti pohon itu akan mati layu. Dan kita bisa lihat bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, hidup kita juga akan layu. Gambaran sebagai Yesus sebagai pokok anggur yang benar di dalam Yohanes pasal yang ke-15 menggambarkan, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan sang pokok, karena kita lihat bahwa akarnya adalah Yesus sendiri, pokok anggurnya adalah Yesus sumber kehidupannya, dan kita bisa melihat bahwa Kristus adalah yang kita percayai menjadi sumber kekuatan kita, sumber kehidupan di dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memelihara di dalam proses kehidupan kita. Saat kita menghadapi tantangan di dalam proses pertumbuhan, Roh Kudus selalu memelihara kita. Roh Kudus memampukan kita bekerja, Roh Kudus mampu memelihara dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengalami pertumbuhan dengan baik. Ketika kita menjadi murid Tuhan, kita boleh menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, bersaksi, beribadah. Itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita ini bisa tidak rajin ke gereja, tidak rajin di dalam berdoa, tidak suka membaca firman Tuhan, karena kita mengalami yang namanya kebosanan, kita mengalami keraguan-raguan, kita mengalami pergumulan, sehingga kita melupakan semua yang harusnya kita lakukan. Tetapi Roh Kudus memampukan, Roh Kudus memberikan jalan keluar, Roh Kudus memberikan kekuatan supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita, dan kita boleh tetap menjalankan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa akar itu adalah satu yang bisa menopang pohon itu menjadi kuat. Demikian juga kalau kita memiliki akar, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat kita juga menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dan itu kita bisa menjadi kuat. Nah, dimana kalau kita sungguh-sungguh taat, dimana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan seberapa besar kita ini percaya kepada Tuhan, itu yang mempengaruhi pertumbuhan hidup kita. Kalau kita masih ragu-ragu siapa Yesus, itu juga akan mempengaruhi iman kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Di sini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita mengalami proses pertumbuhan, kita itu dipanggil dalam satu panggilan, dalam satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan itu, bahwa ada satu harapan yang Tuhan, di mana kita semakin mengenal Kristus dan kita menghargai Kristus yang sudah diberikan dalam hidup kita. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa selain kita memiliki akar yang kuat, kita dibangun di atas Dia. Dalam hal membangun iman, kita perlu landasan yang benar dan kuat. Karena apa? Karena kita membutuhkan iman yang dinamis, bukan iman yang statis. Kalau iman yang dinamis itu adalah iman yang terus maju, tidak berhenti. Iman statis adalah iman yang tidak mengalami kemajuan. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memiliki iman, di mana kita selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Kerinduan kita bertemu dengan Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, di pengalaman-pengalaman yang baru,
Inilah yang membuat kita semakin percaya bahwa iman semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, menjadikan kita menjadi pribadi yang siap dibangun di atas Dia, dibangun di dalam pribadi Kristus. Karena Kristus sudah mengajarkan dalam hidupnya bahwa Kristus adalah pribadi yang tidak pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian juga kita adalah pribadi yang dibangun di atas Kristus, menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan, menjadi pribadi yang siap dan kuat menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan. Rasul Paulus menyebutkan untuk selalu mengucap syukur di bagian terakhir. Karena apa? Karena kita tahu bahwa mengucap syukur adalah ciri orang percaya. Mengucap syukur adalah tanda bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, sebagai ciri khas orang beriman. Karena itu mengucap syukur adalah obat untuk mengatasi stres, menghadapi tantangan dan tekanan, yaitu dengan cara mengucap syukur. Sebab dengan mengucap syukur ada kuasa yang Tuhan berikan, adanya pemulihan dan mujizat yang tidak pernah dialami oleh orang yang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, orang yang selalu mengomel, tidak pernah menikmati kuasa Tuhan, tidak pernah menikmati hari yang baik yang Tuhan berikan. Karena itu janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita patah hati, janganlah kita ini menjadi pribadi yang cengeng, tetapi kita mau selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, berarti kita menjadi orang yang dewasa di dalam kerohaniannya. Ya, di sini kita bisa melihat hal yang menarik. Ketika kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, kita memiliki akar yang percaya kepada Kristus. Namun di sini kita juga belajar tentang kewaspadaan. Di saat kita mengalami proses pertumbuhan, kita tetap diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini kita harus memiliki kewaspadaan. Zaman-zaman sekarang perlu kita memiliki sikap waspada dalam segala hal. Dalam berkomunikasi, dalam media sosial, dalam bergaul, berteman, perlu untuk selalu berwaspada. Demikian juga dalam kita mengikut Tuhan, kita perlu juga menyadari bahwa adanya bahaya yang dihadapi oleh orang percaya. Sehingga itu Rasul Paulus memberikan satu nasihat di dalam hidup kita untuk selalu berhati-hati. Kata hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Kata menawan ini adalah kata yang meracuni, menghasut, memperdaya. Kata-kata memperdaya ini juga dipakai oleh orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga kita terpesona dengan kata-kata yang indah. Karena itu kita perlu berhati-hati. Jadi kita mau berhati-hati di dalam menghadapi apa yang ada di depan mata kita sebagai orang percaya. Yang menjadi tantangan orang percaya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kita selalu berhati-hati dengan ajaran filsafat guru-guru palsu. Di sini kita tahu bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang turun-menurun, bukan ajaran dari firman Tuhan. Cerita dari nenek moyang yang tidak tahu kebenarannya disampaikan turun-menurun. Bahkan ada roh-roh dunia yang membawa kita semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8 mengajarkan kepada kita untuk selalu waspada. Kewaspadaan ini sangat penting, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam kehidupan rohani kita selalu berjaga-jaga dalam doa. Dalam pergaulan kita juga berjaga-jaga dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, menjaga pribadi kita dengan baik, dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita diperdaya. Supaya kita tidak diperdaya, kita perlu berjaga-jaga, waspada, selalu sadar diri bahwa diri kita selalu mudah untuk diserang. Karena itu kita mau menjaga diri kita dengan kewaspadaan. Dan yang berikutnya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, sebab di dalam Dialah berdiam seluruh jasmani dan seluruh kepenuhan Allah, dan kamu dipenuhi di dalam Dialah
kepala semua pemerintahan dan penguasa. Di sini kita mau melihat bahwa tentang kesempurnaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kesempurnaan yang Tuhan inginkan di dalam pertumbuhan kita, di mana kita menghasilkan pertumbuhan yang baik, berarti kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita diajar untuk memiliki kesempurnaan Kristus. Kalau kita bandingkan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kepenuhan di dalam Dia. Kita sebagai anak Tuhan harus mengalami pertumbuhan yang baik dalam Allah sebagai pusat pribadi kebenaran, yaitu Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur bahwa apa yang sudah Tuhan letakkan dasar kebenaran kita, yaitu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mau hidup kita dibangun di dalam Kristus. Bukan dibangun yang lain, di tempat lain, tetapi dibangun di atas Kristus, dan kita siap untuk diproses hidup kita. Di dalam proses hidup kita, kita tidak pernah sendirian, karena Kristus telah memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan, kita memiliki kewaspadaan, dan kita boleh mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kesempurnaan kita ada satu tujuan, yaitu sama dengan Kristus, di mana Kristus bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kristus bisa mempermuliakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur bahwa kita boleh hidup di dalam kebenaran, hidup dalam satu pribadi yang benar, yaitu Kristus yang menjadi teladan hidup kita. Kristus yang menjadi yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita, supaya kita benar-benar mengalami pertumbuhan dalam Kristus dan tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam kebenaran yang Tuhan sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat hal yang menarik di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menjadi pribadi yang dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Kristus, bukan dengan filsafat dunia, bukan dibangun dengan cerita orang, tetapi kita dibangun oleh pribadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini boleh mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang siap diproses, siap mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran Allah, sehingga kita bukan menjadi pribadi yang gampangan, tetapi menjadi pribadi yang benar dan kuat di dalam Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membawa kita semuanya untuk semakin percaya, untuk hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai pribadi yang menolong kita, yang tahu dalam segala pergumulan kita. Biarlah firman Tuhan membawa kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh membawa kepada kita semakin hari semakin kami percaya bahwa Allah di dalam Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang ingin selalu membawa kami ke dalam pertumbuhan rohani yang lebih baik, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kesempurnaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Setiap apa yang dibangun, usaha-usaha apapun yang dilakukan, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kesulitan dan kesukaran yang mereka hadapi, Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan daripada Allah hadir dalam hidup mereka semuanya.
Terima kasih Tuhan, dan Tuhan tetap memelihara hidup kami, memberikan kekuatan dan kesetiaan bagi kami untuk selalu kami mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.